Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau bacain zodiak Scorpio ya. Kenapa? Habis aku kangen. Scorpio orangnya juga gimana ya? Ya pokoknya aku kalau bacain zodiak kamu tuh bahagia aja perasaan aku ya. Oke, apa yang lagi kamu rasakan? Hmm. Oh, hmm. Coba apa ya? Tarik energinya dulu. Ini ada yang kelewat batas ya. Ini udah kelewat batas gitu yang seseorang yang udah mungkin ya pacar kamu ya di masa lalu mantan kamu gitu udah keterlaluan sih. Udah udah bener-bener yang dia bukan masalah nyakitin perasaannya kamu yang sering kali itu loh ya Scorpio. Eh, dia mungkin ada masalah dengan jiwanya juga. Hmm. Jadi emang kita mesti bener-bener ya memperjelas gitu, memperjelas jangkauannya kalian tentang seberapa banyak pengetahuan kalian tentang masalah penyakit kejiwaan gitu ya. Jadi jangan dianggap remeh juga ya masalah edukasi kamu ya terhadap gangguan-gangguan mental supaya kita bisa tahu nih kalau terjadi sebuah sikap yang melebihi gitu ya, melebihi kebiasaan orang-orang pada umumnya ada apa ya dengan pasangannya kamu juga gitu. Sekedar informasi aja. Oke. Nah, tapi ini cepat ya jawabannya ya. Memang sih seseorang itu ya yang melakukan kesalahannya ke kamu, bikin kamu di sini habis energi, terpuruk, sedih, membuat kamu jadi sedikit kurang percaya juga sih sama orang-orang di sekitarmu ya. Seperti itu. Tapi di sini ada the Wheel of Fortune. Jadi kenapa sih aku kok tiba-tiba pengen bacain zodiak kalian gitu ya, Scorpio. Ini ada yang lagi butuh jawaban dari aku. Aku tahu tuh kalian teh suka nunggu-nunggu aku ya. Aku mah kerjanya kerja ini apa kerja yang jadi aku selesai kerjaan gitu baru aku buka readingan gitu. Ini tuh kayak yang roda kehidupannya kamu tuh bakalan kembali dateng gitu. Kadang kan orang-orang Auzubillahiminasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kadang orang-orang assalamualaikum turur ti handap sisi ti gigir ti kenca ti wetan ti kulon kale al-fatihah auzubillahi. Jadi gini ya, sebenarnya uh, kesalahan yang selalu kita lakukan itu karena kita terlalu percaya aja intinya kan. Kita terlalu menganggap sepele gitu ya sebuah kata yang ada di dalam dirinya kamu. Gitu. Tadinya enggak ada nggak apa-apa ya percaya-percaya aja. Tidak akan ada sesuatu hal yang menyakitkan atau marisa. Tapi ternyata ya setelah berjalannya waktu gitu ke depan terus berlalu ya. Ujug-ujug inget gitu kalau kalian tuh lagi dibodohin. Ya, baru sadar 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 kadienakeun ya. Sadarnya pas udah keberhentiin ya, energinya pas lagi sendiri. Kok aku tiba-tiba kayak ada japu gitu kok. Ada di masa dimana dia lagi ngebegoin kamu. Aya teu nu gitu. Dan ini membuat kamu bangkit gitu secara perlahan ya. Gitu karena kebangkitannya kamu itu berangsur-angsur nggak langsung pulih yang langsung
ngerti gitu, enggak. Hati kamu tuh terlalu bersih gitu untuk menilai buruk seseorang. Seberapa hebatnya gitu yang dia lakukan juga kamu mikirnya, udahlah aku udah terlanjur percaya, aku udah terlanjur ngerti dia banget gitu ya. Nah ini masalahnya kamu terlalu ngerti banget, akhirnya dia menyepelekan kamu gitu. Mentang-mentang kamu baik, mentang-mentang kamu di sini bisa maafin dia terus-menerus ya otomatis keenakan juga buat dia gitu kan. Ini akan ada kemungkinan yang baik ya, kartunya udah langsung gitu. Pokoknya bakalan bahagia begitu ya. Pokoknya bakalan ada kebahagiaan yang lagi muter ke kamu gitu. Karena ini langsung ya, langsung karena bisa aja gini, kamu yang udah lama gitu merasakan rasa sakit ini ya, ini akan terbayar. Ya gitu, makanya aku teh inget terus sama kalian, ih Scorpio, ih ada apa ya dengan dirimu. Jadi aku teh langsung bangun sesubuh ini untuk mendekati perasaanmu ini ya. Nah, oh iya ini ya ternyata ini ya di balik semua ini di tengah-tengahnya ada ini. Aku mah kalau aya ieu teh sok rada leuleus, ditutupin dulu ah. Maaf ya tutupnya nggak ada ini. Tutup aja pakai kopi. Matanya teh meni bolotot gitu ih. Serem. Nah, ini akan ada kebangkitan ya, di sisi lain tuh akan ada kebangkitan. Nah, ini kesalahannya dia ini di sini ya. Dia melakukan banyak kecurangan secara magic. Magic, magic. Kalau sekarang mah kalau nggak pakai magic gimana gitu ya cowok zaman sekarang mah nggak pede takut ditolak atau apa ya. eh Dia itu sebetulnya cinta kamu loh ya, makanya dia pakai magic. Kalau cowok yang nggak pakai magic atau cewek yang nggak pakai magic sama kamu tuh, dia takut nggak bisa mendapatkan kamu. Masuk akal kan? Magic itu masuk akal walaupun berat di awal. Akhirnya setelah luntur gitu ya, seiring berjalannya waktu, luntur karena kesalahannya dia gitu, kamu jadi bangkit. Makanya aku selalu berterima kasih juga sih sama orang yang udah memperlihatkan kesalahannya aku gitu ya. Misalnya gini, aku tuh salah misalnya, terus dimarahin gitu. Aku seneng. Jadi aku tahu gitu kalau aku harus segera keluar dari situasi itu. Gitu. Jadi selalu ada aja jalan Tuhan membukakan supaya kamu sadar dari hubungan ini gitu. Ya kan? Ada orang yang pura-pura baik, nggak pura-pura nggak marah saat kamu salah, itu justru bahaya. Jadi kamu nggak akan tahu letak kesalahannya kamu. Kalau kayak gitu kan kamu jadinya lupa. Kamu mau ngapain nih gitu. Ya. Itu yang kita harus syukuri. Kita harus syukuri benar-benar di sini. Ya. Itu pintunya buka ya. Karena bapak aku masuk rumah. Ini akan ada yang terbuka ya pintunya. Pintu kebahagiaannya kamu tuh akan terbuka gitu. Atau di sini juga ada yang masih punya orang tua, khususnya ayah gitu ya. Yang mungkin ada nggak terlalu jauh dari kamu gitu kan. Kalau aku mah udah nggak punya ibu ya. Jadi tinggal ayah gitu. Jadi kalau apa-apa aku minta didoain sama ayah. Kalau untuk ibuku ya setiap hari Jumat rutin ya seperti hari ini aku datang ke makam gitu ya. Nah ini juga yang memang masih kurang deket sama orang tuanya, dideketin dulu ya orang tuanya. Mungkin waktunya kalian di sini untuk bisa deket sama orang-orang yang ada dalam kehidupannya kamu sehari-hari, yang udah sayangin kamu, yang ngelahirin kamu ya. Minta didoain gitu, minta supaya uh, dibukakan gitu ya pintu maafnya, supaya Tuhan membukakan juga pintu kehidupan kamu gitu, biar agak cepet gitu proses kebangkitan kamu ya. Di samping kamu di sini memohon ampunan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya kamu juga di sini secara vertikal dan horizontal ya kepada orang-orang yang di sini yang berjasa gitu. Keluargamu yang paling utama, ibu dan bapakmu dulu gitu, baru nanti yang lainnya yang nyusul ya gitu. Karena saya pernah ya, teman saya itu mau membiayai saya gitu untuk pergi ke suatu tempat jarah gitu. Karena kebetulan teman saya tidak bisa datang, ada acara lain yang harus dia siapkan gitu ya. Ternyata bentrok dengan acara untuk ziarah itu ya ke makam Sunan yang terkenal gitu ya di salah satu kota.
dia udah nyiapin semua tas segala macam. Aku tinggal berangkat gitu. Tapi aku ingat ibu aku di rumah waktu ibu masih ada ya. Aku pulang aja ke rumah. Aku ngerasa bahwa emang kebahagiaan kita di dunia itu tersebar luas ya, kita mau kemana pun. Tapi aku ketarik untuk pulang ke rumah gitu. Ketarik untuk lebih baik aku nemenin ibu aku lah gitu ya. Dibandingkan dengan harta duniawi dengan fasilitas-fasilitas yang udah disediakan gitu. Ya aku pulang. Tuh, aku juga belum tentu bahagia di tempat yang asing ya. Aku lebih bahagia di tempat yang walaupun sederhana gitu. Walaupun sederhana tapi ada keberkahan. Ya, sebetulnya masalah duniawi ya. Masalah duniawi. Itu ada di mana sih? Dunia itu, surga itu ya ada di telapak kaki ibu gitu. Sekuat apapun kita mencoba pergi jauh ya, tetap keberkahan lebih banyak pulang ke rumah gitu. Jadi aku mikirnya pulang ke rumah aja dulu. Nah ini juga di antara kalian ini ya, pulang ke rumah lah ya, pulang ke dalam doa gitu, doa yang udah benar-benar tulus sama kamu adalah kedua orang tuamu gitu ya. Di sini yang benar-benar berkorban banget lah. Sudah nggak bisa dihitung lagi berapa jasa kedua orang tua kita ya. Oke. Doanya lebih mustajab, sakral dan doanya sangat apa ya? Bahasa yang biasa bahasa saya kalau saya berdoa tuh apa lebih mujarab gitu ya dibandingkan dengan doa-doa sekitarnya. Itu pun kalau misal aku juga kalau lagi ngobatin pasien ya, lagi ada mama nggak di situ, ada bapak gitu. Minta doa dulu ke bapak baru melakukan pembersihan layaknya seharusnya gitu ya yang dilakukan secara Islami. Itu penting banget ngedorong doa anaknya ini karena ini jadi double gitu berkahnya buat pasien saya dan juga buat saya. Oke, apalagi sih ya. Ini tentang sebuah kekerasan dalam masa-masa kecil atau ada yang diperlakukan buruk ya di masa kecil, entah pasangan kamu ataupun kamu pernah mendapatkan ketidakadilan di sini ya. Sekarang waktunya untuk menyembuhkan itu ya, keluar dari masa-masa trauma. Ini berat banget ya, tadinya mau ngobrol, mau bercakap-cakap sama kamu gitu ya, mau ngehibur kamu gitu. Tadinya kenapa jadi kayak gini gitu, karena ada the devil sih ya. Ada energi yang lagi serius banget menghadapi kehidupan ini karena memang dilingkupi oleh hal-hal yang masih belum bisa keluar dari sebuah pikiran yang mandeg gitu kan ya. Nah, ini akan ada bahagia kok ya Scorpio. Karena apa? Kamu adalah orang yang di sini kenapa kuat gitu. Kenapa kuat? Kamu punya kekuatan di dalam diri kamu gitu. Kamu orang yang bertakwa mungkin ya, kamu tidak meninggalkan kebiasaan baik kamu dalam beribadah mungkin. Jadi di sini menambah kecepatan doa kamu sehingga ini ada orang di sini yang tiba-tiba hadir gitu ya untuk memberikan komitmennya sama kamu gitu. Ini juga akan terbuka. Jadi ketika kamu tertutup oleh sebuah energi yang negatif ya, otomatis kamu bingung gitu mau kemana nih. Kamu mau ngapain kan nggak jelas gitu ya. Setelah terbuka semua, ini juga ditutup ya. Ini anggap aja ini tidak ada ya, anggap aja tidak ada gangguan apapun. Jadi kembali ke kebiasaan kamu, ke aktivitas kamu yang sehari-hari ini. Ini akan membangkitkan kembali nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya kamu ya. The bottom of the deck-nya di sini. Ini ada dua orang yang akan memperjuangkan kamu gitu. Entah orang yang sudah melakukan kesalahan yang sama kamu gitu ya. Ada yang sedang berjuang gitu. Yang satunya memang belum kuat secara finansial ya. Belum kuat secara finansial gitu. Karena memang ini ada problem di masa lalu ya. Ada sesuatu hal yang terjadi di dalam proses pertumbuhan seseorang yang sudah melukai hati kamu gitu ya. Oke, pesan The Angel. Tetap optimis. Lebih baik optimis ya daripada pesimis, bener banget. Kalau kalian pesimis,
habis energi tambah habis lagi. Kalau optimis nambah dikit-dikit lah, volume kesedihannya jadi berkurang gitu. Jadi kita siap menghadapi hari ini. Lebih baik siap daripada nggak siap. Ya, apapun harus siap. Karena mau nggak mau juga kalian harus siap datangnya jodoh ya, harus siap. Karena jodoh udah ditentukan. Kalau misalnya di sini kamu mau sembuh ya, kamu harus move on. Gitu. Pelajari semua yang terjadi gitu dari pertama kenal sampai tengah-tengah di mana kamu di sini berdiri sama orang yang menyusahkan kamu ya untuk apa juga. Banyak sih orang yang berumah tangga tapi malah tambah susah gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa kalau susah ekonomi lah ya, asal jangan susah hati, jangan susah dalam artian kamu dihianati gitu. Karena proses kesembuhan dihianati dan kekurangan finansial lebih lama bangkitnya kekurangan rasa kepercayaan diri dari dihianati. Finansial bisa dicari lah ya. Kita bisa usahain pinjam modal kayak kemana gitu untuk membangun usaha. Tapi kalau untuk membangun kepercayaan diri yang sudah dicobak-cabik itu sudah diobrak-abrik karena pihak ketiga dan seperti adanya orang-orang yang mengganggu keharmonisan kamu kan lebih lama gitu. Kamu punya uang 1 miliar ibarat kata ya berobat aja gitu terus kan habis ya. Belum sembuh-sembuh ya kan gitu. Caranya biar sembuh murah meriah gimana ya, telepon aku dong. Ya biar terhibur dan bahagia. Di tarot aku mah tentang healing and spiritual dan juga tarot yang mengkaji tentang bagaimana kita hidup bahagia. Ya percuma banyak uang tapi nggak bahagia. Buat apa juga? Kamu sedih terus ya. Nanti disentil sama Marisa nih. Bangun gitu ya. Kita banyak hal yang positif yang harus kita terima. Jadi saya sebelum ngobrol sama kalian, aku dulu ngerasain berhari-hari. Aduh, kita galau udah 3 hari siapa sih ya? Ternyata Scorpio di sini ada yang berhari-hari sampai kayak dia kayak ada terkurung gitu, kayak nggak bisa keluar kemana-mana nih Marisa. Ada apa dengan aku ya? Ada yang menggerogoti energinya kamu gitu di sini ya. Ya mudah-mudahan ngobrol sama aku ya. Sekarang mungkin dengerin tarotnya aku yang agak aneh dibanding tarot yang lain. Kamu sembuh gitu. Saking anehnya sembuh ya. Karena aku kalau lagi serius, aku ada aja yang mesti dibecandain gitu. Nggak ngerti deh. Padahal aku udah wanti-wanti gitu ya sama diri aku ya. Untuk tetap stay cool. Tapi nggak bisa gitu ya. Nah, ini ada huruf I, ada huruf E. Tuh kopi aku tuh belum keminum lagi. Hmm. Ada huruf D, E, D. So Inggris ya D. Oke. Kelihatan nggak? Sengaja aku mah diginiin ya. Disengsol-sengsolkin itu bosan. Mau mesti gimana lagi bikin video teh. Ada id. Apa? Up, it. Coba lihat tuh. Identitas. Ada seseorang yang nggak punya identitas. Apa sih yang nggak punya identitas? Yang jati dirinya bermasalah. Hati-hati dengan jati dirimu ya. Hati-hati dengan jati diri orang yang kamu sayangi. Kita harus tahu siapa identitasnya. Ya, ada cinta nih. Seseorang yang mungkin ada masalah secara kontrol issues ya. Ada kekerasan dalam masa kecilnya gitu. Ketika bersama dengan kamu dia sembuh. Nah, ketika dengan kamu dia sembuh karena di dalam diri kamunya ada energi ilahiyah, ada energi ketulusan. Mesti diperbaharui juga. Nih bakalan sembuh ya. Lilinnya udah dari tadi kali ya mati. Nah, sudah dikasih lilin ya. Lilin kehidupan. Kenapa sih harus ada lilin? Biar aku tahu nih perasaannya kamu seperti apa. Ini ada yang bangkit ya, walaupun jatuhnya masih gak berdiri tegak. Kamu belum bisa berdiri tegak secara tegak dalam jiwa gitu. Ya, tapi kamu bisa sembuh. Karena di sini Allah yang nyembuhin kamu. Ternyata bisa diganti juga ya energi ya. Energi yang tadinya habis bisa diisi juga ya. Itulah jadi dunia itu tempat di mana kita mendapatkan banyak hal dan peristiwa. Satu lagi ya. Pesan angelnya yang udah terbuka aja ya. Ini ada the children. Ya.
kamu tuh orang yang sayang sama anak-anak. Kalau misalnya ada yang di sini memang udah berjauhan sama anaknya, kamu harus nemuin anak kamu, sekedar peluk, energi energi kasih sayang anak itu bisa nyembuhin luka batinnya kamu. Ya dulu waktu saya ada masalah, waktu saya kerja karena beda kota gitu, ada masalah, ya namanya persaingan lah dalam dunia bisnis ya, apalagi di perkantoran gitu. Inner child saya terluka gitu karena saya dihadapi oleh posisi fitnah, berfitnah gitu. Saya pulang dan peluk anak saya karena saya membawa rezeki itu untuk anak saya. Jadi otomatis rasa sakit saya besar banget, tapi ada di dalam rasa sakit saya ada kekuatan karena rezeki yang saya sedang usahakan itu untuk anak saya ya, terutama untuk ibu saya gitu. Saya kenapa sih selalu sembuh ketika saya kembali ke rumah? Karena di rumahlah tempat kesembuhan bagi setiap orang yang mempunyai masalah besar di dalam sebuah pertarungan di dunia ya. Jadi saya mendapatkan energi ketulusan dari ibu saya dan anak saya, keluarga saya. Mereka tanpa bicara gitu ya, hati mereka kan selalu terus mendoakan. Ini ada inner child-nya kamu eh, lagi sakit. Inner child-nya kamu lagi terluka ini. Jadi kebuka lagi. Mungkin ada masa lalu inner child-nya pasangan kamu juga sama-sama pernah terluka, makanya nyambung. Jadi si orang yang sayang sama kamu, cinta sama kamu itu karena ada energi children ini yang membuat dia itu sama-sama ngerasa kayak terlahir lagi gitu ketika sama kamu. Nah, ini makanya dia akan terus berusaha ya bagaimana caranya supaya mendekati kamu, atau bisa aja dia nanti ada rekonsiliasi ya, namun kamu berubah arah sekarang. Kamu lebih ke memilih pasangan yang nanti akan segera hadir. Jadi energi kamu di sini walaupun kamu mencintai seseorang yang kamu sayangi, tapi mungkin Tuhan menentukan kamu berjodoh dengan orang selain dari pasangan kamu ini gitu. Jadi waktunya emang kamu harus berganti energi. Ganti energi ya dengan orang yang baru yang sekarang mungkin udah jadian sama kamu, ataupun misalnya kamu terbuka dengan orang yang lebih baik ya dari orang yang sebelumnya. Jadi guys, jangan menyiksa diri di situ terus aja, jangan ya. Kalau misalnya kamu dilukai, kamu sendiri aja dulu gitu sembuhin dulu luka-luka yang ada di dalam dirinya kamu gitu ya. Selain daripada kamu mempersiapkan agar kamu sembuh dan mulai terbuka gitu, mulai membuka hati dengan orang yang nanti akan datang kepada kehidupan kamu gitu. Ya kan? Cons. Ada yang mau datang juga ya ke kamu ya. Ada yang datang ke kamu, mau datang ke kamu di sini. Ada yang sudah lama ingin menyapa kamu di sini ya. Mungkin seseorang yang sudah nyakitin kamu juga dia di posisi yang sama sekarang. Mungkin dia juga udah kehabisan energi ya sama orang yang mungkin selama ini dia inginkan, selama ini dia kejar, ternyata tidak seperti waktu sama kamu gitu. Ya, di situ. Kadang namanya juga manusia. Manusia itu selalu dalam kondisi terombang-ambing terus ya. Udah dapat yang baik, kamu udah sayang banget sama dia, kurang apa gitu ya. Tapi ada aja gitu ya kesalahan yang dilakukan oleh orang yang sudah benar-benar kamu cintai di sini ya. Menurut dia, hanya kamu yang jadi contoh yang terbaik untuk dia gitu. Jadi dia mencontoh kamu gitu, mencari pasangan yang sekarang ini yang mirip-mirip kamu gitu. Di sini ada yang mencoba menggantikan kamu dengan sosok-sosok baru yang mirip-mirip kamu. Pasti yang mirip dengan cara kamu berbicara, cara kamu berdangdan, ataupun yang mirip kamu lah ya. Tapi masalahnya nggak ada, makanya dia mau datang. Dia udah menyerah, mungkin ya dia tidak bisa menggantikan kamu dengan sosok manapun. Tapi kamu di sini udah mencoba untuk membersihkan. Ini juga Aid ya, Idul Fitri, Idul Adha gitu. Mungkin Idul Adha di sini ya nanti kamu akan dapat kabar dari dia gitu. Nanti kamu akan ada komunikasi. Cuman di sini lebih memperhatikan juga ya. Jangan sampai gegabah. Kamu bisa menanyakan wetonnya dia, wetonnya kamu ini kalau bersatu seperti apa. Nanti historinya keluar.
Dia sebetulnya memang takdirnya nyakitin kamu gitu, supaya dia belajar dari arti kehilangan kamu. Belajar menghargai orang yang sudah banyak melakukan kebaikan sama dia, belajar menghargai orang yang sudah berjasa gitu dalam hidupnya. Itu kamu menjadi contoh terbaik, teladan buat dia ya. Nanti dia akan nanti energi positifnya kamu itu jadi nular ke dia jadi lebih baik gitu. Dia jadi lebih baik seperti kamu gitu waktu kamu sama dia akan mencontoh itu kan, mau nggak mau menularkan kebaikan sama dia. Ya, walaupun dalam keterbatasan saya gitu menyampaikan pesan ini kepada kamu, toh ngomong-ngomong juga ya, itu memang sudah eh, apa ya, sudah tertuntun gitu untuk menyampaikan pesan ya untuk zodiak Scorpio ya, seperti itu. Nih kartu yang terpisah di sini ya. Ada sinar kebahagiaan ya. Setelah kamu sembuh ya di sini, kamu akan lebih spiritual karena kesembuhan kamu ditolong oleh energi ketuhanan. Tuhan yang menolong kamu ya di sini ya. Kamu mencari cahaya dan cahaya itu mendekati kamu mau nggak mau ya kan. Nah seperti ini ya. Kamu akan bersinar. Kamu akan kembali pulih ya. Tapi sinar kamu itu nggak redup sebetulnya. Kamunya perasaannya kamu aja lagi sedih gitu. Jadi suasana kesedihan itu meredupkan cahayanya kamu, padahal enggak sih. Padahal enggak. Kamu tuh mudah untuk bangkit di sini. Mudah untuk berdoa. Jadi kamu itu kalau berdoa, kalau lagi mendekatkan dirinya kepada Tuhan itu cepet loh. Cepet dijabah gitu ya. Tinggal kamunya di sini mungkin mau menggerakkan diri kamu untuk mendekatkan diri kamunya ini gitu ya. Ya. Ini akan ada kesembuhan ya, ada kesembuhan, ada ketenangan batin, ketenangan jiwa juga. Sinar kamu tuh akan kembali pulih ya. Mungkin di sini kamu udah sembuh, ada yang sudah mencapai titik ini ya. Sementara mungkin akhirnya si karma pindah ke orang yang sudah kamu ikhlaskan. Makanya energi keikhlasan itu energi tingkat tinggi ya. Jadi kalau kamu ikhlas itu semesta cepat bekerjanya gitu. Cepat juga nyembuhin kamu, cepat juga nyembuhin orang yang udah nyakitin kamu supaya mendapatkan pelajaran ya dalam kehidupannya dia. Seperti apa sih kelebihan kamu dibanding dengan orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang warawiri masuk ke dalam kehidupannya dia, ada nggak sih yang bisa nyamain kebaikannya dengan kamu, ketulusannya dengan kamu gitu ya. Nah, itu contoh yang terbaik untuk dia pada saat dia bersama kamu ya, banyak hal positif itu yang kamu berikan. Nah, ketika mungkin dia mendapatkan hal yang buruk, dia mungkin di situ baru sadar ya, ternyata terbangun juga spiritualnya gitu. Bahwa orang yang benar-benar tulus dan sayang cuman kamu gitu. Dan kamu juga memberikan energi kesembuhan. Bisa aja ya orang yang udah deket sama kamu udah bantu dia, udah sembuhin dia dalam arti secara jiwa, finansial. Hanya kamu di sini yang selalu berdiri untuk dia di saat tertentunya dia dalam posisi dia yang terjepit ya. Setelah dia sembuh mungkin pulih, nyakitin kamu gitu. Ngegantiin kamu dengan orang yang tidak berkualitas gitu ya. Jadi ketika ada orang yang berdealing dengan orang yang tidak berkualitas juga, ya berarti memang mereka sama-sama toksik aja sih. Ya kalau dia berkualitas, dia tidak mungkin ya mencari pengganti kamu yang hanya cuman warawiri yang belum jelas gitu ya. Sedangkan kamu yang di sini udah jelas, disepelein, direndahin ya, gitu. Tapi kamu di sini berdiri tegak, kamu adalah orang yang sabar dan punya kualitas cukup besar, cukup tinggi ya, kualitas keimanan kamu gitu. Itu yang membimbing kamu sampai saat ini. Kamu di sini orang yang tercerahkan juga. Ya, di kehidupan masa lalu keluarganya kamu juga ada turunan orang-orang yang punya ilmu kebatinan juga gitu. Ini sebagai pelajaran untuk kehidupannya kamu. Ini sebagai bensin utama ya yang akan memberikan keberkahan ya. Disinilah kamu sebetulnya sedang menjadi diri kamu sendiri ya. Ketika kamu membersihkan lukanya kamu, menyembuhkan diri kamu, ya. Kamu belajar cara menyembuhkan diri kamu ternyata ya. Banyak cara yang diberikan oleh semesta ketika kamu sedang terluka. Sehingga kamu pun bisa nanti menyembuhkan orang-orang yang mungkin di sini kalau takdirnya ada orang yang minta tolong sama kamu harus nolong dia gitu.
sekemampuan ya yang kamu miliki. Karena setiap orang yang datang kepada kita itu membawakan sebuah hikmah dan pelajaran yang penting untuk kita. Nggak mungkin sia-sia, nggak mungkin, pasti baik ujungnya. Tidak ada yang sia-sia ya. Seseorang memberikan pelajaran penting bahwa ternyata kita bisa memberi yang terbaik untuk orang lain, itu kan sebuah kesuksesan. Jadi kesuksesan itu bukan dari materi aja ya. Ketika kamu dimampukan oleh Tuhan ya, menolong orang lain secara materi ataupun secara tenaga, kamu nggak bisa ngasih tenaga kamu gitu. Kamu bisa ngasih doa, mendoakan orang yang membutuhkan kamu ya. Dalam artian kamu sukses. Kalau buat aku, kalau aku masuk kesuksesan aku sederhana ya. Ketika kita melihat orang lain sukses dan kita bahagia gitu, itulah kesuksesan. Ketika kita bisa membantu orang yang sedang membutuhkan kita, itulah sebuah kesuksesan ya. Karena ketika kita bisa membantu orang dengan ala kadarnya, semampunya kita gitu, kesuksesan kita itu di situ, dimulai di situ. Gerbang kesuksesan itu akan datang hal-hal yang positif yang lainnya. Jadi alhamdulillah kamu orang yang dimampukan gitu untuk membantu seseorang sampai seseorang itu mendapatkan sebuah jalan yang terbentang gitu, lalu menyakiti kamu, mendolimi kamu, artinya kamu sukses. Sukses mampu meninggalkan dia dengan secepatnya. Karena kalau nggak begitu, kamu nanti lama. Lebih baik terang-terangan aja. Kalau misalnya di sini ada orang yang mengkhianati kamu dan Tuhan yang memberikan kayak, kok kamu bisa tahu sih dia selingkuh, kok kamu bisa tahu sih dia mengkhianati kamu. Itu kan sebetulnya kerja semesta supaya kamu sembuh gitu dari ketidakpastian. Ya. Oke. Zodiak di sini Aquarius ya, yang lagi kepikiran terus sama kamu. Ada Cancer, ada Libra, ada Sagittarius, satu lagi ada Virgo. Nah, gitu. Jadi apapun yang terjadi, kehadiran seseorang yang datang ke dalam kehidupan kita memberikan pelajaran yang terbaik supaya kamu belajar lebih waspada ya, lebih hati-hati mengenal orang-orang. Mau orang lama, mau orang baru ya, sama aja. Mesti hati-hati. Jangan terlalu percaya gitu ya sebelum adanya sebuah komitmen. Kalau dia udah bisa datang kalau dia udah datang kepada keluarga kamu, meminta kamu kepada orang tua kamu, itu yang disebut dengan orang yang berkualitas sih buat aku ya. Itu. Cuman kita lihat dulu ya, orang yang datang meminta kamu kepada orang tua kamu berarti dia sudah siap berkomitmen. Nah itu baru kamu memupuk kepercayaan. Tapi kita lihat dulu juga ya. Kenapa dia cepat-cepat ingin menikah sama kamu? Ada apa gitu? Apakah ingin lunas hutang piutangnya? Apa gimana ya? Kau bisa tanyakan sama aku ya setelah ini. Oke, makasih udah nonton videonya. Semoga yang terbaik gitu yang akan menjadi pasangan hidupnya kamu yang emang benar-benar diridhoi oleh alam semesta ya. Oke, makasih udah nonton videonya Scorpio. Sampai ketemu lagi di pembacaan tarot kamu selanjutnya. Dadah.